mahasiswa semester 6, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial untuk perhitungan uji validitas dan reliabilitas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah validitas dan reliabilitas. Untuk itu, tonton terus video ini sampai akhir ya. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, kita akan menghitung uji validitas manual. Nah, untuk menghitung uji validitas manual ini, kita menggunakan rumus R(X)Y sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabel yang terdiri dari 30 responden. Lalu ada 42 butir soal. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan menghitung skor total atau Y-nya, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung skor responden 1 dari soal nomor 1 sampai soal 42. Kita tarik sampai 42. Sampai 42, lalu kita tutup kurung, kita enter. Hasilnya 159. Nah, untuk mempercepat bisa langsung kita tarik ke bawah. Hasilnya akan muncul seperti ini. Oke, langsung saja kita akan menghitung sigma XY-nya. Nah, untuk sigma XY menggunakan rumus sama dengan skor ke-1 responden pertama, yaitu 4, kita kali dengan menggunakan simbol bintang, kita kalikan dengan jumlah skor responden 1. Lalu kita enter. Agar hasilnya tidak berubah, bisa kita beri simbol dolar. Di bagian sini dan bagian sebelum angka 10. Oke. Lalu bisa kita tarik ke kanan seperti ini sampai soal ke-42. Untuk responden yang lainnya juga bisa kita tarik ke bawah seperti ini. Tarik. Geser. Oke, sudah semua. Nah, selanjutnya kita akan menghitung jumlah sigma XY-nya, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung dari responden 1 sampai responden 30. Kita tarik ke bawah.
lalu tutup kurung, kita enter. Untuk lebih mempermudah, tinggal kita tarik ke kanan. Sudah. Jika sudah selesai, selanjutnya kita akan mencari X kuadrat. Nah, untuk X kuadrat ini menggunakan rumus sama dengan skor responden pertama, soal pertama, 4 ini, kita kuadratkan dengan simbol bintang, lalu kita klik lagi. Oke. Setelah itu kita enter. Lalu bisa kita tarik ke kanan untuk mempermudah. Sampai soal 42. Ke bawah sampai ke responden ke-30. Kita tarik ke samping. Oke. Sudah. Setelah itu, jumlah ini juga kita kuadratkan. Jumlah skor total Y ini akan kita kuadratkan, tinggal kita tarik saja. Tarik ke bawah. Oke, sudah kita dapat semua hasilnya. Setelah itu kita akan mencari sigma, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita jumlahkan dari responden 1 sampai responden 30. Oke, tutup kurung, enter. Tinggal kita tarik ke kanan untuk soal-soal selanjutnya. Sampai soal ke-42. Untuk jumlahnya juga kita tambahkan seperti ini. Setelah sudah kita dapat semua jumlahnya, selanjutnya kita akan mencari sigma X. Nah, untuk sigma X ini kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung. Nah, dari responden 1 sampai responden ke-30. Responden 1 sampai responden ke-30. Lalu tutup kurung, kita enter. Itu bisa kita tarik ke kanan sampai soal ke-42. Oke. Nah, setelah itu kita akan menghitung sigma Y. Nah, sigma Y ini
sama seperti yang tadi menggunakan rumus sum, yaitu sama dengan sum, buka kurung, jumlah skor total atau Y ini dari responden 1 sampai responden ke-30. Oke, tutup kurung, enter. Hasilnya 3751. Selanjutnya, kita akan mencari sigma X kuadrat. Nah, untuk sigma X kuadrat ini, kita menggunakan rumus sama dengan sigma X dikali dengan sigma X, yaitu menggunakan simbol bintang. Lalu kita klik lagi sigma X. Lalu kita enter. Hasilnya 6889. Tinggal kita tarik saja ke kanan. Kita dapat hasilnya. Setelah itu, kita akan mencari sigma XY. Nah, sigma XY ini tadi sudah kita cari. Tinggal kita pindah saja. Klik sama dengan. Ya. Tinggal kita klik. Lalu kita enter. Untuk yang lainnya tinggal kita tarik ke kanan. Tarik ke kanan. Oke. Sudah, selanjutnya yaitu mencari sigma X kuadrat. Nah, untuk sigma X kuadrat ini tadi juga sudah kita cari, jadi tinggal kita pindah saja sama dengan ini 251 ini. Tinggal kita enter. Lalu tinggal kita tarik ke kanan. Sudah. Selanjutnya N. Nah, N ini adalah jumlah responden, di mana jumlah responden yang kita gunakan yaitu 30. Jadi, kita tulis 30. Nah, selanjutnya N sigma XY, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan N, kita kalikan dengan simbol bintang dengan sigma XY. Sigma XY yang ini, sigma XY. Lalu tinggal kita enter. Nah, agar hasilnya nanti tidak berubah, kita beri simbol dolar pada bagian sebelum B sini, lalu sebelum 47 sini. Kita enter. Untuk yang lainnya tinggal kita tarik ke kanan. Oke. Sudah, selanjutnya kita akan mencari N sigma X kuadrat. Nah, untuk N sigma X kuadrat yaitu menggunakan rumus sama dengan N kita kalikan dengan sigma X kuadrat 251 ini ya. Kita klik lalu kita enter. Nah, agar tidak berubah, kita beri juga simbol dolar. Seperti yang tadi, lalu kita enter. Kita tarik ke kanan. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari sigma Y kuadrat. Nah, untuk sigma Y kuadrat ini tadi sudah kita cari, jadi tinggal kita pindah saja
sama dengan ini, klik, lalu enter. Setelah itu N sigma Y kuadrat, yaitu dengan rumus sama dengan N kita kalikan dengan sigma Y kuadrat. Sigma Y kuadrat ini kita klik, lalu kita enter. Nah, setelah itu sigma Y kuadrat, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan sigma Y kuadrat, kita kuadratkan, kita klik lagi, lalu kita enter. Hasilnya seperti ini. Setelah itu kita akan mencari N sigma XY dikurang sigma X sigma Y, yaitu menggunakan rumus sama dengan N sigma XY. N sigma XY ini kita kurang dengan sigma X 83 ini, lalu kita kalikan dengan sigma Y. Ini 3751 ini, kita klik. Setelah itu enter. Hasilnya 84577. Oke, selanjutnya, nah agar tidak berubah nanti hasilnya, bisa kita beri simbol dolar di sebelum AR ini dan sebelum 43. Kita enter, lalu bisa kita tarik ke kanan. Oke. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan mencari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan N sigma X kuadrat 7530 ini, lalu kita kurang dengan sigma X kuadrat ini. Tinggal kita enter. Nah, untuk yang lainnya tinggal kita tarik ke kanan. Sudah? Oke, sudah. Selanjutnya kita akan mencari N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan N sigma Y kuadrat ini kita kurang dengan sigma Y kuadrat ini, lalu kita enter. Ini hasilnya. Setelah itu kita cari RXY-nya. Nah, untuk RXY-nya ini kita menggunakan rumus sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y yang ini. Kita klik. Ini di dalam kurung ya. Si kurung dulu. Setelah itu kita bagi SQRT, buka kurung,
N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, yang ini 641 ini kita klik. Lalu kita kali dengan N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat, yang ini. Kita klik, lalu kita tutup kurung, kita enter. Hasilnya ini. Nah, untuk R tabel kita bisa lihat di tabel R product moment. Nah, karena responden kita ada 30, jadi kita lihat ke 30. Nah, di sini kita mengambil taraf signifikansi 5%, 0,0361. Kita masukkan ke sini 0,361. Kita klik biar lebih mudah. Bisa kita tarik ke kanan. Oke, kita tarik ke kanan. Nah, selanjutnya untuk keterangan valid atau tidak valid, kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung RXY, yang ini kita klik. Jika RXY ini ini tadi kita tarik ke kanan dulu ya. Ini kalau tidak kita beri dolar maka hasilnya akan seperti ini. Jadi kita beri dolar terlebih dahulu. Kita beri dolar di bagian sini sebelum B ini. Sini kita beri dolar. Lalu sebelum 56 kita beri dolar. Kita enter. Oke, kita tarik ke kanan dulu. Oke. Nah, selanjutnya saya ulangi. Untuk keterangan ini menggunakan rumus sama dengan if buka kurung RXY. Jika RXY ini kita klik lebih besar dari R tabel 0,361 ini, kita klik, lalu titik koma, tanda petik valid, titik koma, tanda petik tidak valid. Tidak valid ini jika RXY-nya lebih kecil daripada R tabelnya. Lalu tinggal kita tutup kurung, kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Valid karena 0,894815987 ini lebih besar dari 0,361, maka hasilnya akan valid. Nah, untuk mempermudah tinggal kita tarik ke kanan seperti ini. Oke. Nah, maka hasilnya akan muncul. Nah, mungkin
Itu saja untuk perhitungan uji validitas manual. Oke, yang selanjutnya kita akan menghitung uji reliabilitas. Nah, untuk menghitung uji reliabilitas ini, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Ini dia rumusnya. Nah, untuk tabelnya ini, kita tinggal copy paste dari perhitungan validitas yang sudah kita hitung tadi. Seperti ini. Dan skor total atau Y-nya juga sudah kita copy paste. Baiklah, langsung saja yang pertama kita akan menghitung jumlah kuadrat atau Y kuadrat. Nah, untuk menghitung Y kuadrat ini kita menggunakan rumus sama dengan skor total atau Y ini dari responden pertama, yaitu 159 ini, kita kuadratkan dengan dikalikan, kita klik lagi seperti ini, lalu kita enter. Hasilnya akan muncul 25281. Nah, untuk mempercepat atau mempersingkat, maka bisa kita tarik ke bawah seperti ini sampai responden ke 30. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, selanjutnya kita akan menghitung X kuadrat. Nah, untuk menghitung X kuadrat ini, kita bisa menggunakan rumus sama dengan skor responden pertama pada soal pertama, yaitu 4 ini, kita klik, kita kuadratkan, kita kalikan, kita klik lagi, oke, lalu kita enter. Hasilnya 16. Nah, untuk mempercepat, bisa kita tarik ke kanan. Oke, sampai soal ke-42. Lalu bisa kita tarik ke bawah. Oke, kita tarik ke samping. Sampai ke soal 42. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita akan menghitung sigma X kuadrat. Nah, untuk menghitung sigma X kuadrat ini, kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, responden 1 sampai responden 30. Seperti ini. Kita tutup. Maaf. Kita tutup kurung. Kita ulangi sampai ke 30. Tutup kurung lalu enter. Hasilnya 251. Untuk soal berikutnya tinggal kita tarik ke kanan sampai ke soal 42. Hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan menghitung sigma X. Nah, untuk sigma X ini kita juga bisa menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, responden 1 sampai responden ke 30. Kita tarik ke bawah.
Kita tutup kurung, lalu enter. Nah, untuk soal-soal selanjutnya juga tinggal kita tarik ke kanan, seperti ini. Oke, ini juga kita jumlahkan. Skor total atau Y-nya dan Y kuadratnya kita jumlahkan juga. Seperti ini. Sebelumnya kita cari sigma X kuadrat ini, jadi tinggal kita pindah saja. Sama dengan kita klik. Oke. Setelah itu kita enter. Untuk selanjutnya tinggal kita tarik ke kanan seperti ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya N. Nah, N besar ini menunjukkan responden. Jadi, responden yang kita gunakan sebanyak 30, maka kita tulis di sini 30 responden. Oke. Selanjutnya varian. Nah, untuk varian ini kita menggunakan rumus sama dengan buka kurung 2 kali, lalu sigma X kuadrat, ini 251, dikurang, buka kurung, sigma X dikuadratkan 2. Seperti ini. Lalu dibagi N, tutup kurung 2 kali, lalu dibagi lagi dengan N, kita tutup kurung, lalu enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Nah, agar waktu kita tarik ke kanan hasilnya tidak akan berubah, maka kita beri simbol dolar pada bagian N. Di sebelum B, ini kita beri dolar, dan sebelum 39. Di sini juga kita beri simbol. Oke. Nah, selanjutnya tinggal kita tarik ke kanan. Oke. Hasilnya akan keluar seperti ini. Lalu kita akan mencari sigma varian. Nah, untuk sigma varian ini menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung. Ini kita jumlahkan varian dari soal pertama sampai soal ke-42. Jadi tinggal kita tarik ke kanan. Seperti ini. Sampai soal ke-42. Oke. Tutup kurung. Enter. Hasilnya akan keluar seperti ini. 61,98333. Oke, selanjutnya yaitu varian total. Nah, untuk varian total ini menggunakan rumus sama dengan buka kurung 2 kali, lalu sigma X dari Y kuadrat, dari Y kuadrat yang ini. Ini kan Y kuadrat, jadi ini.
Ini kita klik 480597. Lalu dikurang dengan jumlah total atau Y. Ini jumlah skor total atau Y. Ini 3751, kita klik. Setelah itu kita kuadratkan 2 dibagi dengan N, nilai N 30, tutup kurung, dibagi lagi dengan N, tutup kurung. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini, yaitu 386,5656. Nah, selanjutnya yaitu NS. Nah, NS ini adalah jumlah soal. Jadi, jumlah soal yang kita gunakan yaitu ada 42. Kita tulis 42 soal. Selanjutnya yaitu R11. Nah, R11 ini menggunakan rumus sama dengan buka kurung 2 kali NS 42 ini, kita klik, kita bagi dengan buka kurung NS, kita kurang 1, lalu kita tutup kurung 2 kali, kita kalikan, lalu kita buka kurung 1 dikurang buka kurung 2 kali, lalu sigma varian yang ini 61,9833, kita klik. Setelah itu kita bagi dengan varian total yaitu 386,5656, kita klik. Setelah itu kita tutup kurung 4 kali. Seperti ini. Lalu kita enter. Nah, hasilnya akan muncul seperti ini. Nah, selanjutnya untuk menentukan kriteria apakah sangat rendah, rendah, sedang tinggi, atau sangat tinggi, kita bisa menggunakan rumus sama dengan if buka kurung jika R11 kurang dari 0,2 maka hasilnya akan sangat rendah. 0,2 sangat rendah. Kita beri tanda petik. Selanjutnya, if lagi, buka kurung, R11 kurang dari 0,4 maka akan rendah. Kurang dari 0,4 maka akan rendah. Kita if lagi, buka kurung, jika R11 kurang dari 0,7 maka keterangannya sedang. Kita if lagi, buka kurung, jika R11 kurang dari 0,9 maka keterangannya akan tinggi.
Kita if lagi, buka kurung. Jika R11 kurang dari 1, maka keterangannya akan sangat tinggi. Sangat tinggi. Kita tutup kurung sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita enter. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi kesimpulannya, dari hasil perhitungan reliabilitas, untuk 42 soal yang kita berikan, reliabilitasnya tinggi. Jadi tinggi ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.